Oke, kali ini kita akan mencoba setting radio SIR M3688 versi 25 watt. Kemudian di sini saya menggunakan softwarenya Moto Turbo versi 16.828. Tentu sebelum kita setting, kita harus siapkan dulu radionya, kemudian hubungkan menggunakan kabel data ke laptop atau PC yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan read radionya. Oke, sampai muncul progress indikator. Di sini proses read sedang berjalan. Oke, di sini akan muncul device information. Jadi di sini kita bisa lihat dari model number, kemudian serial number, firmware ID, powering, firmware digital, firmware version, dan banyak lagi ya tentang radio SIR-nya. Jadi ini fitur-fiturnya, kemudian language pack-nya. Oke, kita akan mencoba menambahkan sebuah channel ya, channel atau satu frekuensi analog dulu ya, tanpa mengubah settingan lainnya. Artinya kita hanya menambahkan sebuah frekuensi analog ya, tidak ada mengubah settingan-settingan yang lain. Jadi di sini settingannya masih ori atau standar pabrik. Nah, di sini kita minimize dulu yang lain, menu yang lain biar kita tidak bingung. Nah, di sini yang saya tampilkan hanya beberapa ya. Jadi ada Rec Blue Please, kemudian ada channel. Nah, kemudian untuk menambahkan sebuah frekuensi baru itu kita tambahkan di menu zone. Nah, jadi dalam setiap channel itu ada beberapa zone ya. Zona. Nah, dalam tiap zona itu bisa kita tambahkan beberapa channel ya, baik itu analog channel maupun digital channel. Nah, kebetulan di sini saya akan menambahkan sebuah analog channel. Selain menggunakan mouse atau touchpad, kita juga bisa menggunakan keyboard ya dengan shortcut Shift dan F5. Oke, saya tambahkan sebuah analog channel. Nah, di sini saya akan rubah dulu namanya ya dengan klik kanan kemudian rename atau F2. Sini saya rubah namanya dengan saraf. Oke. Saya sedikit geser. Oke, nah kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari channel bandwidth. Di sini biasanya saya menggunakan 25 agar DXRX-nya itu loss. Kemudian scan disk saya kosongkan. Square saya atur normal. Kemudian voice emphasis, de-emphasis, and pre-emphasis. Nah, selanjutnya kita setting frekuensi RX-nya. Untuk frekuensi RX-nya itu adalah 143.980. Kemudian kita setting square type. Nah, di sini ada dua pilihan. Square type ada DPL dan TPL. Ya, jadi jika RPU yang atau frekuensi yang akan kita setting itu menggunakan tone square biasa atau TPL. Nah, kita pilih TPL di sini, kemudian kita setting di sini, kita pilih TPL-nya berapa. Ya, tone-nya berapa. Nah, kalau menggunakan DPL itu juga sama. Di sini kita tinggal pilih DPL-nya DPL berapa. Ya, kita tinggal ketikkan di sini. Nah, jadi berhubung frekuensi yang saya setting itu tidak menggunakan tone square maupun digital tone, jadi di sini saya posisikan CS key. Oke, selanjutnya ke signaling system. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Nah, nun ini tidak menggunakan signaling system. Nah, di sini
Yang saya pilih adalah menggunakan MDCC1. Kenapa menggunakan MDCC1? Karena agar kita bisa membaca ID lawan bicara kita yang menggunakan radio tipe yang sama ataupun radio tipe lain yang juga menggunakan signaling sistemnya MDC. Oke, sudah ya untuk bagian RX. Kita lanjut ke bagian TX. Di sini untuk frekuensi TX-nya adalah 140.460. Kemudian untuk square tipenya juga kebetulan tidak berisi untuk repeaternya. Nah, di sini langsung ke signaling system MDCC1. Lanjut scroll ke bawah, setting untuk power levelnya. Ini saya menggunakan low ya. Nanti untuk power level bisa kita rubah menggunakan tombol dari radio yang ada di bawah display ya. Tombol itu akan saya fungsikan salah satunya untuk mengatur power level. Nah, kemudian untuk TOT di sini saya buat 90 detik ya. TOT 90 detik. Lanjut, yang perlu disetting juga adalah admit kriteria. Nah, di sini jika kita memilih channel free, maka kita akan bisa transmit ketika frekuensi yang sedang kita monitor itu kosong, benar-benar kosong ya. Jika masih ada yang ngobrol atau berbicara atau sedang berkomunikasi, maka kita tidak akan bisa transmit. Nah, jadi biar bisa numpuk ya istilahnya ketika ada teman yang transmit atau bisa transmit sewaktu-waktu, di sini admit kriterianya saya rubah menjadi always. Oke, kita cek lagi dari frekuensi RX, kemudian TX, tune square, signaling, power level. Oke, satu lagi yang perlu kita setting itu adalah talk around ya. Di sini saya centang talk around-nya. Ini saya setting karena ketika repeater nanti mati, kita langsung bisa ke channel direct-nya ya, tidak usah membuat channel direct lagi. Di sini kita sudah bisa langsung posisikan direct. Nah, nanti untuk pengaturan tombol dan lain-lain akan saya post di video berikutnya. Nah, sekarang kita akan coba write ya. Coba write. Kemudian muncul progress indikator, tunggu sampai 100%. Nah, write device sudah successful. Oke, artinya frekuensi yang barusan kita isi itu sudah masuk ke radio.